Basic mesin RE 350 cc akan gua ganti dengan rangka Chopperland yang udah siap stok. Hari ini gue datang sama tim jam 9 pagi ke acara Sekol Aspal untuk setting booth di belakang. Gue rencananya cuma akan berjualan di sini dan mengenalkan Mooneyes produk lebih dalam lagi. Kita hari ini nih mau ada acara namanya Laga Indonesia Men's Fashion Week. Apaan nih bro? Lu tiba-tiba di belakang Bel Air ada ini. Gua hari ini menjadi undangan yang The Elite untuk dua mobil. Satu adalah mobil Eleanor, yang kedua adalah mobil Jimny. Jimny yang mobil daily car gue. Ternyata tanpa disangka-sangka diminta masuk ke dalam. Gue juga bingung, padahal waktu tadi malam gue cuma nganterin ke mobil ke sini awal si Mustang. Gue cukup bangga juga karena ada salah satu mobil buatan gue juga nih, mobil Mustang GT500 warna biru, strip putih yang ternyata dibawa sama Juju ke sini, dipamerin di sini. Mobil itu gue build sekitar 2 tahun yang lalu, fully restored semuanya, gue dikerok abis dan segala macam, dan sekarang itu menjadi GT500 original Shelby. Acaranya namanya The Elite. Ini nggak rutin dirakuin, tapi memang hanya undangan-undangan aja. Jadi mereka bikin acara ini, gue bilang sih ini sangat prestisius banget gitu ya. Prestisius banget, memang lo harus submit dulu foto dari 4 angle, terus disetujuin, di approve, lo masuk, yang terpilih baru bisa dipajang di dalam. Alhamdulillah gue punya mobil, 2 mobil ini adalah bentuknya undangan. Jadi tidak submit, gue nggak sempat submit foto gitu ya.
buat gue sih bangga gitu kalau sampai bisa diundang. Mobil yang paling menarik perhatian gue ya, gue tuh ya mungkin kembali lagi, gue family man nih, gue senang, gue punya istri, gue punya anak 3. Ternyata gue sekarang nih kayaknya gue jatuh cinta sama yang namanya station wagon. Ada Mercy, station wagon, ada BMW, ada Audi. Buat gue sih salah satu dari brand itu someday gue harus punya sih, for my family. Hari ini gue mampir ke bengkel teman gue, Elders Garage, mau ketemu David. Ya, gue ke Elders karena lagi ada project, mau nge-custom motor yang baru gue dapet. Sebuah Yamaha RX 125 Twin dalam kondisi bahan. David. Hey, Oke, David. Wes. aduh, ini motor tahun berapa ini? Nama saya David Zuter. Saya bekerja atau dipercayai oleh Elders Garage untuk menangani permotoran di Elders Garage. Jadi seperti yang gue bilang bahwa ini motor bahan pikiran maksudnya. Caur, Fit. Gue bingung nih untuk pengapiannya. Kita kayaknya harus ganti satu set. Ya udah ganti aja deh, Fit. Karena gue lihat si David beberapa kali pernah ngerjain motor 2 tak twin. Ya udah gue kesini. Gimana, Fit? Kondisinya, Fit? Kondisinya sangat mengenaskan. Sangat mengenaskan ya. Aduh, nih. Piston dan lain-lain aman? Pastinya sih nggak aman. Pastinya nggak aman ya. Yang aman berarti dari motor adalah rangka. Aman dari motor adalah frame-nya. Frame-nya aman ya. Sisanya kurang aman ya. Gue pengen custom motor ini karena seperti yang tadi gue bilang. Gue dapet nih motor dalam kondisi bahan. Alias bahan pikiran. Karena lo lihat sendiri kondisinya begini nih. Tuh. Boleh dibilang hampir tak ada yang bisa diselamatkan. Berhitung-berhitung daripada gua restore balikin orisinil, hidup udah banyak pikiran ya. Mendingan kita custom aja lah udah. Kenapa gue pilih nge-customnya di Elders? Karena gue beberapa kali ngelihat David ngerjain motor 2 tak twin. Motor tua juga. 3 hal itu ada di sini nih. Motor tua, 2 tak twin. Ya udah. Telepon David, Fit, tolongin gue dong gini-gini. Mau nggak gini-gini? Boleh. Ya udah. Sikat lah. Gue sih udah bawa, Fit, contoh yang mau gue, yang pengen gue jadi kayak gimana nih motor nih gitu. Kita lihat dulu aja, Pak ya. Jadi gini, Fit, pengennya sih. Jadi tankinya begini, belakangnya berarti bikin U tuh ya, frame belakangnya. Oke, pasti. Bikin U naik gitu, bikin bodi nih, belakang. Terus warna juga begini aja udah. Warna persisnya. Warna persisnya. Kendalanya motor RX tahun 76 ini adalah di piston, gitu. Mudah-mudahan sih gue dapat piston baru ya. Kalau pakai piston ini sih kayaknya nggak bakal bisa untuk dapat powernya.
kompresinya udah nggak bakal dapet. Jadi kita emang harus impor piston yang baru. Mudah-mudahan itu sih bisa dapat yang baru. Kalau nggak bisa ya maafin saya Bang Juju, motor nggak bisa kenceng. Terus Untuk lampu depan lampu depan gini nih. Nah, pakai ya? pakai cuma yang begini aja kali Fit. Tuh. Oh, Jadi benar-benar diumpetin aja. Ini kan cuman begini doang nih. Depan paling kasih semacam plug gitu, flare, terus lampu aja buat Penting ada. yang penting ada biar lawannya lihat kalau ada motor tua. Iya. Bedanya RX 125 sama RX King. Yang pertama beda cc. RX 125 seperti omongannya tadi 125 cc, RX King 135 cc. Beda silinder. Yang ini 2 silinder, King 1 silinder. Untuk warna frame nih, frame gue kayaknya pilihnya yang begini deh. Frame mesin dan segala macem. Warna terang sih kayaknya. Iya, makanya cocok. Gue juga kepikiran begini nih. Oke, Tuh silver kan? ya. Iya. Jadi velgnya gitu juga, velg Velg aluminium, frame silver, terus crankcase bawah hitam, crankcase bawah hitam, headnya head poles. 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 For shock hitam. Biasanya gue emang doyannya itu nge-restore, balikin ke orisinil, dibikin simpel dan lain sebagainya gitu. Gue sih ngobrol sama David tadi, kita tuh mau bikin nih motor simpel juga gitu, dan danannya hasilnya pengennya simpel, bandel, dan bisa dipakai harian. Kalau pakai skid plate tapi ntar knalpotnya. Bisa sih, ini kita nyesuaiin ini aja tingginya si pegangan knalpot. Oh Bisa gitu. dibikin di sini. Biar Oke. lebih padat juga. Boleh. Kalau emang bisa jadi proporsional sih nggak masalah. Bisa sih sama ini bisa masuk. Terus knalpot bawah skid plate. Ini kan motor tinggi ya, jadi nggak masalah. Iya, harusnya jadi tinggi sih. Ya wes paling gitu, perintilan sih ntar kita omongin belakangan kali ya. Iya, siap. Nah, pesan gue sih satu, Fit. Biar lo. Jangan mahal-mahal. Siap. Ya wes, kalau begitu. Ya, ntar gue kirim deh ini foto-fotonya. Baiklah, Pak David. Ya, terima kasih. Good luck untuk proyeknya, semoga sukses. Dadah. Beres. Semoga David sukses. Hari ini Gearhead kebetulan ketempatan untuk acara diecast diorama sama fotografi yang menggunakan smartphone. Ya saya sih sangat senang karena memang sebenarnya zaman dulu sebelum ada Gearhead ataupun muscle car yang saya buat, ini tuh semua mimpi saya. Sep, minta tolong Sep kunci 12, 14, 14T, 12 ring, tolong siapin ya. Saya begitu lihat motornya Juju Margono, pertama lihat saya sangat bingung dan sangat ngeblank dengan kondisinya yang seperti ini. Mudah-mudahan sih masih bisa ketolong nih mesin. Awas tangan. Ayo bawah. Bautnya udah karatan semuanya. Gila, ini motor berapa tahun ya.
Terima. Ya, taruh sini aja. Wih, air. Ah, nih kena. Ah, ini dia. Gokil. Ya, mungkin sementara kita baru bisa sampai sini ya. Karena gua lihat dalamnya kita harus pesan spare part. Apakah ini bisa nyala lagi atau enggak? Apakah kita masih bisa dapat spare partnya? Tapi gua akan berusaha untuk nge-restore, custom motor ini. Saya tertantang. Oke, kita teruskan hari besok ya. Hari ini Gearhead kebetulan ketempatan untuk acara diecast diorama sama fotografi yang menggunakan smartphone. Ya saya sih sangat senang karena memang sebenarnya zaman dulu sebelum ada Gearhead ataupun muscle car yang saya buat, ini tuh semua mimpi saya. Kemarin Iman sempet kode tuh, mampir ya ke Gearhead ya. Ada acara diecast kontes dan fotografi gitu. Wah, gua agak lemah gua kalau sama diecast karena gua sendiri doyan ngumpulin Hot Wheels, tapi emang yang error gitu. Ini apa lagi nih? Pokoknya seru Ju gitu. Ya udah, gua datang. Ternyata saudara-saudara, ini adalah bentuk racun baru yang berbahaya sekali apabila Anda lemah iman. Seperti saya ini, saya lemah nih kalau lihat yang begini-beginian. Karena ini keren-keren banget sih, sumpah keren-keren banget. Dioramanya detail banget. Ada teman gue juga bikin gitu, si Eca. Sampai orang-orangnya dibikin gitu, dia dalam skala kecil gitu. Ini lu lihat ya, nih, ini. Ah ini nih, ada orangnya. Parah lu Cak. Itu lu bikin juga berarti? Bikin. Ya, namanya juga hobi nih kan. Jadi sekali seumur hidup bikin satu udah seumur hidup. Seumur hidup ya. Parah nih, jangan sampai gue main ginian nih. Jangan. Bahaya. Acara pertama kali yang diadakan di Indonesia yang menggabungkan diorama dengan diecast, di mana acara ini untuk memajukan dunia diecast dan juga diorama tersebut. Dari ini, mimpi ini akhirnya menjadi beneran ya, alhamdulillah. Dan saya mensupport teman-teman yang memang hobi dan suka sama diecast. Dan kebetulan juga tema yang sekarang adalah American
VW sama Jepang dan di bawah tahun 90, which is ya retro dan klasik. Jadi pas sih sebenarnya sama apa yang kita kerjakan, sama yang kita kerjakan. Ya otomatis lah. Kita ini ngapain? Kenapa ini ada polisi, itu ada cowok anak ABG, dan di sini ceweknya lagi begini. Ini apa ini? Apa pesannya dia? Dia kayaknya pusing deh, dia pusing gara-gara cowoknya itu kena tangkap polisi. Terus juga ada Beben, kebetulan di sini datang, saya challenge band. Itu Fahmi pernah bikin di Bandung, sampai dibawa ke Jepang, diecast-nya. Lo bikin dong, masa lo nggak bisa? Begitu di challenge langsung dijawab sama dia. Untuk experience, saya banyak bermain di Cukilan. Cukilan udah pernah ke Amerika. Kalau untuk pinstriping mungkin masih baru ya. Nah, kesini saya menekuni, ya itu tadi influence besar adalah Ish Wildman. Kalau untuk karya udah pernah ke Amerika, untuk Dubai segala macem. Sukses buat untuk acaranya. Thank you. Best perspektif. Ricky Lin. Dari tepuk tangan. Best perspektif. Ya, datang ke event ini selain nambah pengalaman, ada hikmahnya juga ya. Namanya orang soleh tuh selalu emang ada hikmahnya gitu. Karena alhamdulillah Gue dikasih kawas sama Iman. Wow, Cocok nih, the rest of gentlemen. rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh. Ini skala 1:64, dibikin diorama Road 66 di Amerika. 164 tuh segini nih besarnya untuk figurnya. Dan ini semua figur bikin handmade orang Indonesia, anak Bandung yang bikin. Diecast yang kemarin kita adakan di Gearhead itu yang anak-anak pada numpang di tempat kita, Gearhead, tendean. Itu kaitannya sama anak-anak 118. Waktu kemarin dia cerita bahwa mereka akan bikin booth lebih besar dan bikin display lebih gila lagi. Dan diorama yang lebih gila lagi di acara Diecast Expo. Begitu lihat, speechless gue. Emang out of the box semua. Yang memang buat gue adalah, ya gue nggak ada apa-apanya gitu. Ini skala 1:64, dibikin diorama Road 66 di Amerika. 164 tuh segini nih besarnya untuk figurnya. Dan ini semua figur bikin handmade orang Indonesia, anak Bandung yang bikin. Ini kan dia
skalanya HO 1:87, tapi gauge-nya lebar relnya itu lebih Oh, kecil. jadi tracknya relnya lebih kecil, dan kalau di sini kereta tebu atau kereta tambang gitu ya di Indonesia ya. Jadi pantas tracknya lebih kecil, badannya HO ukurannya 187 ya. Terus ini semua dinamis lagi gerak semua ya, mobil, terus kincir angin, kincir air, helikopter iya. Gue tuh udah lama banget pengen bikin diorama HO sama Sigmat nih. Udah berapa kali kontak, udah berapa tahun yang lalu. Mimpi belum kesampaian, tapi insya Allah tahun ini kita jadiin deh. Saya pengagumnya Taiman. Saya lihat karya-karyanya gitu kan. Saya gila gitu, mobil motor-motornya keren banget. Ya, apa kabar Mas? Baik. Iya. Jadi gue tuh pengen tahu 118 itu sebenarnya komunitas yang udah lama atau baru atau gimana sih? Kita terbentuk 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya, didasari oleh anak-anak muda yang passionnya di dunia perdiekesan. Harus yang- custom atau standar? Nggak semua sih. Karena kalau untuk custom, karena kita mau bikin warna untuk ide ini lebih berwarna. Oh, karena oke. untuk standar, orang biasa melihat harian pun di jalan pun ada. Tapi Oke, kalau oke. modif kan kita sesuai dengan taste kita kan. Oke, jadi modifikasi rata-rata ya. Oke. Iya. Keren. Mereka selalu ngasih tahu gue, it's not a toy, it's a hobby. Jadi mobil-mobilan ini yang datangnya orang tua, karena ini adalah hobi, bukan mainan. Buat gue diecast tuh sumber inspirasi untuk jadi mobil benerannya. Yaudah gue lihat-lihat dulu ya. Silakan dilihat-lihat. Awalnya bingung juga, ngantri apaan sih? Apa barang-barang langka apa gimana? Dan ternyata pas masuk banyak barang-barang baru kayak gitu, tapi harganya di bawah harga pasaran yang di sana-sana. Pantesan pada ngantri. Dan karena kebetulan gua masuknya baru aja. Ban karet, base-nya besi. Lumayan deh. Diecast Expo ya, sebuah acara yang menurut gua racun karena di Diecast Expo inilah gua kenalan sama yang namanya Hot Wheels Error dan mulai mengoleksi Hot Wheels Error. Oh, belum. Sabar. Halo. Tadi gue lihat tuh yang Vero diecast itu kan, Garage 69 kan, gokil tuh. Gila itu. Iya, Vero Diecast. Gila itu, drag bass semua. Animonya seperti dilihat sendiri, gokil sih. Mulai dari yang tua, muda, dewasa kayak gue, semua ada di sini. Ini bikin Apa? X nih. Oh gitu. Persis kayak aslinya gitu. Oh ini bikin semua nih ya. Sampai figur-figur ini bikin. Gokil. Coba dibuka aja ya. Kayaknya gue cabut duluan deh. Oke. Oh, cabut duluan, Mas. Iya, Mas. Ya udah. Oke, yuk. Thank you. Buset. Kurang lah, Tahan, banyak tahan. yuk. Tahan. Aduh. Deh. Sige yang tanda tangan ini. Oh iya. Keren. Jadi kenapa sih dia paling mahal tuh kenapa sih, Mas? Ini Paling dicari. ceritanya kenapa paling dicari dan dia paling mahal nih sih berat.
Satu lagi dia kolektor item. Oh, kolektor item. Sekarang nih gue mau cek-cek ombak aja seberapa gue tertinggal dibanding yang lain. Ternyata ketinggalan banyak. Terus yang itu yang ada softwarenya buat ngeprint sendiri buat itu, ya itu juga. Belum. Wah, gila, thank you. Thank you. Wah, nambah. Wah, thank you banget. Wah, gila. Tuh, buat thank you keren nih catnya nih. Walaupun gua ngerjainnya motor gitu ya, terus yang ukuran sebenarnya ya gitu. Tapi kayak gini nih buat gua ngelatih mata. Yang paling banyak pengaruhin gue juga ya gara-gara ngeliatin mainan tuh gue jadi kepengen yang catnya kayak gitu misalnya, yang motifnya misalnya kayak gini gitu. Gara-gara ngeliatin ini sih jadi pengen tangkinya warna ini terus sisanya nyambunginnya panjang nih gitu. Tapi emang paling cakep sih. Mesinnya ditaruh di dalam ini kan bisa dicopot, bisa diangkat gitu, mesinnya di dalam gitu loh. Bahasanya kayak funny car kan, kayak funny car ya. Terus ada yang bikin beneran kan? Direalisasiin gitu. Iya. Keren tuh. Mesin di dalam jadi. Tuh nyetir di kabin mesin V8. Bannya segini, ngangkat-ngangkat dipakai kan gokil, Bor. Gila. Inspire dari mainan ya. Jadi buat gue ini ya art, seni juga gitu. Gua cabut dulu ya, lu juga udah dapat kan? Lumayan. Nambah lagi. Gua juga buat anak-anak udah dapat. Oke, Bor, thank you. Minggu lalu Juju cerita sama gue kalau Vero tuh kenal ada local crafter di Bali, namanya Mas Dewa, dan setelah kita sampai sini dan gue lihat tempatnya memang retro banget dan keren banget, tapi memang Mas Dewa tuh ternyata jago urusan toreh-menoreh di metal. Setelah kemarin habis ketemu local crafter yang gokil-gokil di Bandung, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Hendri, ternyata masih banyak nih local crafter Indonesia yang bertaraf internasional yang didukung juga oleh Coklat Retro. Salah satunya Dewa. Dia nih asli Bali. Kalau kemarin mainannya pinstriper, mainannya builder, Dewa ini beda. Dia mainannya jewelry sama metal engraving. Minggu lalu Juju cerita sama gue kalau Vero tuh kenal ada local crafter di Bali, namanya Mas Dewa, dan setelah kita sampai sini dan gue lihat tempatnya memang retro banget dan keren banget, tapi memang Mas Dewa tuh ternyata jago urusan toreh-menoreh di metal. Halo. Dewa ada? Oh, Pak Dewa lagi di samping. Oh gitu. Juju. Cuman. Iya, thank you. Gini Bor, tunggu dulu ya. Hei, Bar. Kabar, Bar. Kenalin nih Juju. Halo. Iman. Mas Iman udah pernah ketemu di Iya. bandara ya.
Nama saya Dewa, orang lebih mengenal saya dengan nama Dewa Skulls Nation. Saya founder dari Skulls Nation Juri yang bergerak di bidang membuat aksesoris-aksesoris untuk para bikers. Kecintaan saya terhadap dunia motor menginspirasi saya untuk memproduksi perhiasan-perhiasan untuk para bikers, dan saya memulai itu dari nol, dari zero. Jadi gara-gara kemarin sih waktu ke ulang tahun Bikers Brotherhood kan ketemu Pak Henry tuh. Lihat local crafter, lihat di Dewa juga di tempat coklat retro itu kan. Ngobrol-ngobrol Pak Henry. Terus kemarin kita juga sempat ke Bandung ketemu local crafternya di Fahmi, Deki, Chandra. Banyak kata Pak Henry, banyak di seluruh Indonesia ada. Ini kayaknya asik nih ngobrol-ngobrol sama Iman, Vero. Gue kenal. Ya udah kita ke Bandung ke Bali aja yuk. Ya udah nih akhirnya ke Bali deh kita. Ya sebenarnya ini di sini ini hanya sekedar untuk showroom sebenarnya. Ya ini cuma sekedar buat ngilangin ngantuk aja. Tapi kebanyakan sih pengerjaan kita kerjain di kampung. Di situ ngelibatin ada beberapa adik-adik seniman-seniman muda gitu kita ajarin. Dia peduli banget sama seniman-seniman muda tuh ditampung biar bisa belajar dan bantuin. Saya didukung oleh beberapa local crafter juga dari tempat saya. Saya bekerja sama karena ini merupakan sebuah teamwork. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri, ini sebuah kerjasama. Jadi kita menghasilkan karya-karya yang mungkin saya tidak tahu itu kebetulan atau bagaimana, tapi ya kita dikenal. Kita memang aslinya saya nggak ada basic seni sebenarnya. Untuk sampai sekarang to be honest, menggambar pun saya nggak bisa. Jadi saya hanya bisa ngikutin gambar yang udah ada. Atau misalnya kayak ini kan udah ada freehand nih. Saya butuh drawernya. Kalau sekarang saya udah ada yang ngebantu, kebetulan jadi orangnya ada di sini. Dia yang bikin produk-produk kulit saya. Jadi berarti ada metal, ada kita basic awalnya sekali sebenarnya saya jewelry dari bikin cincin, dari bikin cincin. Seiring waktu, inspirasi banyak datang dari banyak hal, dan mulai berkembang usaha saya ke metal engraving karena itu masih dalam scope di dunia biker. Awal sekali dulu pernah kerja ngudi di Amerika. Kebetulan saya ketemu ada suatu acara motor, di situ ada almarhum Indian Larry ya. Indian Larry, dia display. Jadi di Indian Larry waktu itu udah meninggal, ada Paul Cox. Saya lihat yang di engrave yang Chain of Mystery. Dari sana singkat cerita ketika saya bangun motor yang di depan itu, saya kepikiran lagi. Jadilah saya searching, ngalir begitu aja. Ya. Aku ngobrol-ngobrol depan dulu ya. Mas, dia pakai gitu. Ada, jadi ada. Itu kebetulan ini dibilang litograf. Jadi lukisan ini limited edition print. Mas, dia pakai gitu. Ada, jadi ada. Itu kebetulan ini dibilang litograf. Jadi lukisan ini limited edition print. Oke. Dilukis sama, ini lukisnya juga sama. Ini kebetulan Sunny Barger. Jadi salah satu founding membersnya Hells Angels. Nah lukisan dua ini dilukis sama
ada artisnya namanya Ron Bailey. Saya kirim ada satu barang yang langsung dikasihin ke Slash-nya sendiri. Slash pakai. Terus kalau yang ini, kalau Sunny Barger itu saya nggak asing karena memang saya banyak sekali bikin bikin barang untuk klubnya dia. Los Angeles. Ada juga kan ya, jadi cincin yang berbentuk patch dia, buckle, pin, itu saya udah bikin mungkin sekitar 70 chapter dia seluruhnya. Dan saya sempat juga mengirim beberapa produk karya-karya kita ke luar negeri. Ya syukurnya kita dipercaya oleh beberapa pihak seperti klub-klub MC di luar. Saya ingat saya punya satu teman namanya Andy. Dia itu salah satu member lama di Hells Angels Wales di UK. Jadi saya bikin satu cincin. Setelah jadi saya kirim sebagai hadiah. Terus begitu dia terima, dia email saya, dia bilang, "Dewa, 35 years in the club, this is the best ring I ever seen." Dia bilang. Wah, duduk sini boleh nih, Mas. Aduh. Aku Iman, Mas. Ya, Agung, Mas. Mas Agung. Mau minum? Boleh, Mas. Boleh, Mas. Sebentar. Boleh. Makasih, Mas. Di Bali tuh kalau nggak di luar, nggak seru. Makanya gue lebih milih di luar deh. Dalam rame. Sambil lihat motor kan seru. Silakan, Mas. Iya, Mas. Makasih. Iya. Jadi, udah berapa lama nih, Mas, sebenarnya Mas Dewa nih? Kalau Mas Dewa mulai udah 9 tahun lebih ya. Memang udah sampai sekarang kebanyakan online. Online. Penjualannya online. Pasarnya berarti di Indonesia apa di luar negeri online-nya? Kita di Indonesia juga, di luar negeri. Tapi kebanyakan kalau online sih dari luar. Kalau di toko ini kan kadang ada high season, ada low seasonnya. Jadi ya kadang rame, kadang sepi gitu, sama juga kayak jualan di tempat-tempat biasa. Oh iya. Itu motornya Mas Dewa sendiri? Dulu waktu kita ngambil ya kondisinya mati dan segala macam. Kemudian dari Bang Dewa ya di Permak lah, di istilah ini motor custom pertamanya Bang Dewa. Oh, sampai hari ini. Jadi dari pertama sampai hari ini nggak pernah dijual ya motor ini ya. Ini memang signature-nya jadi ya. Iya. Banyak sih orang-orang yang tahu histori motornya mau dibeli dengan harga tinggi, tapi Mas Dewa enggak. Karena historinya lebih mahal daripada harga. Jadi itu dia, lebih personal banget ya. Iya, personal in touch-nya lebih ke motor ini. Iya. Aku ke dalam dulu, aku mau nanya motor sama Mas Dewa. Iya. Makasih minumnya, Mas. Mari, Mas. Ya, makasih, Mas. Itu motor di depan ganggu banget, gue dari tadi ngobrol sebelah. Itu motor Mas Dewa? Ya, itu motor pertama yang saya... Oh gitu. Kalau yang biru ini Mas Dewa punya juga? Ini kebetulan ini kolaborasi, ini pesanan orang Kanada. Kanada? Oh jadi nanti ini akan dikirim ke Kanada bulat-bulat? Ya. Sebenarnya waktu gue baru masuk ke tempat Dewa tuh ada sebuah motor yang emang menarik perhatian gue banget sih. Dan ternyata itu motor hasil kolaborasinya Dewa dengan lokal beer sini. Jadi pas Iman nanya tentang motor itu, dimulailah obrolan klasik antara penggemar motor. Tapi kalau ngomong motor yang biru sih, ini memang apa ya, jadi art banget tapi juga ketemu sama teknologi banget ya. Semua barangnya motor gadget, tapi ukiran tetap. Bener. Ini memang teknologi ketemu sama tradisional. Itu basicnya Yamaha XS 650. Jadi basically waktu saya dapat project ini, saya beli motor utuh, bro. Beli motor utuh, karena kalau kita beli mesin kan mesin atau saya kan buta masalah mesin. Saya beli motor utuh, saya cobain, udah enak, ambil mesinnya doang. Tadi dibuat. Dan itu mesinnya setengah aja diambil.
gue sih harus minta maaf lagi sama istri gue karena next year gue akan bikin mesin V8 yang akan ditoreh oleh Mas Dewa, yang akan gue bikin hot rod ala Mas Dewa dan Gearhead Collapse. Mas Dewa, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi, siap. Buat gua, Dewa tuh inspiratif banget. Karena nggak cuma karya-karyanya, tapi semangatnya dia bisa sampai di titik ini dari nol gitu, terus ngegandeng local crafter dan bikin karya yang akhirnya bisa mendunia. Menurut gue itu amazing banget sih, sebuah success story yang mungkin bisa dicontoh juga, bisa dijadiin contoh juga gitu buat kita semua. Well, School Nation Jewelry, big respect. Pas kita masuk ke dalam nih, terus lihat isi bengkelnya, itu pecah banget sih. Suasana bengkelnya, motor-motornya, alat-alat yang kesusun rapi, gokil. Semuanya yang jadi enak gitu ngeliatnya. Jadi kesannya itu kalem, tapi sangar isinya. Project Mustang biru sih kelihatannya mudah, tapi ternyata nggak mudah gitu. Karena memang buat gue tuh pemilik tidak menyukai warnanya baby blue. Sekarang kita jadi rubah jadi Acapulco blue atau Shelby blue lah yang orang suka bilang.